Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari persiapkan hati dan masuk dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Kami undang bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PKB. Kaum Bapa yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2, kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur pada malam hari ini. Kita boleh berkumpul kembali dalam kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkenan kepada kami, dan biarlah ibadah ini Engkau sertai dan Engkau berkati. Dan kami serahkan ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku.
Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah jayalah. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak-bapak, terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang, dalam kebenaran-Mu kami memperoleh kemerdekaan, dan di dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami undang Bapak untuk bangkit berdiri, dan bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 12 sampai 23 yang menyatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan kepada mereka
kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pewartaan firman dan tema kita sesuai dengan sabda Bina Umat pada malam hari ini, yaitu gereja diutus ke dalam dunia. Gereja diutus ke dalam dunia. Tetapi kalau lihat sabda Bina Umat, akan diambil angle yang sedikit berbeda. Karena kalau bicara gereja diutus ke dalam dunia, tentunya secara harafiah kita melihat bahwa kita ini umat Kristiani atau umat Tuhan sudah diutus ke dalam dunia. Tetapi apa yang mau dilihat dari pembacaan kita yang terambil dalam kitab Injil Yohanes 17 ini, ada sedikit penegasan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dan untuk apa kita sebagai gereja itu diutus ke dalam dunia, khususnya bagi kaum bapak. Nah, kalau kita renungkan pembacaan pada Injil Yohanes 17 ini, maka kita bisa melihat yang pertama, ada beberapa sisi yang kita lihat. Yang pertama, ayat 17 dari pembacaan kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Gereja diutus ke dalam dunia. Mengapa kita bicara kudus? Kira-kira begitu. Apa yang bapak-bapak ketahui tentang kekudusan itu sendiri? Apakah kekudusan itu selalu datang ke gereja? Apakah kekudusan itu selalu aktif di dalam setiap kegiatan gereja? Senin ini, Selasa ikut ini, Rabu ikut acara ini. Apakah itu kudus? Apakah kekudusan itu adalah dalam pola sikap kita, moral kita, baik buruk, atau bagaimana? Nah, kita melihat ayat 17, Bapak-bapak. Menguduskan itu kurang lebih secara harfiah membuat atau menjadikan kudus. Kalau dalam konteks bacaan kita, kalau kita baca mulai dari ayat 1, itu kita bicara atau melihat ini adalah doa Yesus. Doa Tuhan Yesus. Jadi arti kekudusan ini muncul di dalam doa Yesus. Judul yang diberikan lembaga Alkitab, doa Yesus untuk murid-muridnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal 17 ini secara utuh, Bapak-bapak, mulai dari ayat 1 pasal 17 sampai dengan ayat ke-26, itu sebenarnya ada 3 bagian. Doa Yesus di situ ada 3. Doa Yesus untuk murid-muridnya, doa Yesus untuk dirinya sendiri, dan doa Yesus untuk orang percaya. Yang kita mau lihat di dalam Yohanes 17 ini adalah doa Yesus. Kalau kita belum pernah berdoa, inilah style doa Tuhan Yesus. Inilah gaya bahasa Tuhan Yesus. Mungkin agak sulit kita mau mengartikan dengan gereja diutus ke dunia. Tapi paling tidak sedikit saja, sedikit. Ayat 17 tadi. Kalau kita lihat menguduskan, artinya menjadikan kudus atau mengasingkan. Pada malam Yesus, atau pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa.
inilah yang terjadi atau yang kita baca pada saat ini. Yesus berdoa supaya umatnya menjadi kudus, terpisah dari dunia dan dosa. Jadi umatnya agar terpisah dari dunia dan terpisah dari dosa. Dengan maksud apa? Untuk melayani dan mengenal Allah. Jadi terpisah dari dunia ini agar dekat dengan Allah, agar hidup bagi Allah, dan agar meneladani Allah. Itu sebenarnya maksudnya. Dekat dengan Allah, hidup bagi Allah, dan meneladani Allah. Nah, pengudusan ini tercapai melalui pengabdian kepada kebenaran yang dinyatakan kepada mereka oleh roh kebenaran itu. Kebenaran itu adalah baik firman Allah yang hidup maupun penyataan firman Allah. Jadi harus didukung dengan roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Firman Allah yang hidup. Kita beralih ke ayat selanjutnya, lompat satu ayat 19. Ayat 17 tidak hanya bicara mengenai menguduskan para murid atau orang percaya, tetapi Yesus juga di ayat ke-19 menguduskan dirinya sendiri. Yaitu dengan memisahkan diri untuk melakukan kehendak Allah. Apa itu? Mati di kayu salib. Itulah sikap tindak Yesus. Yesus menderita di kayu salib supaya para pengikutnya dapat dipisahkan dari dunia. Dunia yang penuh pergumulan dan jahatnya. Nah, kita lihat di sini susunannya. Kemudian kita lompat lagi ke ayat 21. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka semua menjadi satu. Bapak-bapak yang kasih, rasanya sepotong ayat ini tidak asing bagi Jemaat Immanuel Depok. Setiap kita melangkah masuk ke gedung gereja GPIB Immanuel Depok, pasti terpampang atau ada terpampang di dalam di atas pas kita mau masuk itu ada kata-kata itu, supaya mereka semua menjadi satu. Kalau bapak-bapak belum pernah baca, mungkin kebangetan bapak-bapak kalau nggak pernah, berarti belum pernah ke gereja kita. Ada itu, supaya mereka menjadi satu. Nah, entah kenapa pada saat yang sama pembacaan kita juga menyinggung masalah supaya mereka semua menjadi satu. Nah, apa maksudnya ini? Dalam konteks pembacaan kita, gereja diutus ke dalam dunia. Supaya mereka semua menjadi satu. Nah, yang dimaksudkan di sini di dalam pembacaan kita, Bapak-bapak, bahwa kesatuan yang didoakan Yesus bukanlah kesatuan atau persatuan organisasi. Ini hal yang berbeda. Bukan ini yang dimasukkan di dalam pembacaan ini atau di dalam doa Yesus yang kita baca ini. Tetapi kesatuan rohani. Nah, ini berbeda, kesatuan organisasi dengan kesatuan rohani. Apa bedanya, Bapak-bapak? Kalau kesatuan rohani, tentu landasannya adalah firman Allah. Kesatuan rohani yang dimaksud yaitu dilandaskan oleh hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Di ayat ke-23. Harus dilandasi dengan hidup di dalam Kristus. Yang kedua, kesatuan rohani agar kita semua menjadi satu, yaitu mengenal dan mengalami kasih Bapa. Ada di ayat ke-26. Dalam pasal 17. Makanya kalau kita baca pasal 17 lebih bagus atau lebih baik keseluruhan. Tidak sepotong sesuai konteks kita malam hari. Lebih bagus pasal 17 dibaca seluruh. Itu landasan rohani yang kedua. Yang ketiga, di ayat 14 dan ke-16, kesatuan rohani yang dimaksud yaitu berlandaskan perpisahan dari dunia. Nanti kita akan singgung di belakang. Apa sih pisah dari dunia itu? Bukankah kita menjejakkan kaki di dunia? Kenapa mesti pisah? Itu landasan yang ketiga. Landasan yang keempat,
berbicara mengenai kesatuan rohani itu, yaitu pengudusan. Tadi kita sudah singgung di atas. Pengudusan dalam kebenaran. Apa sih itu kudus? Yesus katakan semua mereka menjadi satu. Kesatuan ini adalah sifatnya rohani. Salah satu landasannya adalah hidup kudus. Hidup kudus. Kalau bicara hidup kudus ini, di dalam diskusi beberapa kali yang kami ikuti cukup menarik, Bapak-Bapak. Ada tantangannya begini, karena ini muncul di dalam diskusi gereja. Saya nggak jawab, tapi saya lempar tantangannya kepada Bapak-Bapak. Kalau merokok, itu hidup kudus apa tidak? Bapak-Bapak jawab sendiri. Karena landasan rohaninya adalah salah satunya pengudusan. Tapi kalau kita bicara soal kudus, dalam beberapa seminar atau beberapa acara gerejawi yang pernah saya ikuti, ada perdebatan yang sebenarnya menarik, yaitu masalah rokok. Rokok dikaitkan dengan kudus apa tidak? Kalau orang ngomong berzina, udah pasti tidak kudus. Kalau orang menampar istri atau berkelahi, orang pasti nggak kudus. Tapi kalau merokok, kudus apa tidak? Tanya sama bapak atau ibu pendeta. Berikutnya, landasannya adalah bahwa kesatuan rohani itu adalah menerima dan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Itu sudah harus mutlak. Bagaimana mungkin kita menjadi kesatuan rohani kalau kita tidak mempercayai Alkitab ini? Tidak mungkin. Kemudian taat akan firman Tuhan. Ini landasan yang keenam. Kalau kita hanya baca tetapi kita tidak taat, percuma. Dan yang terakhir, keinginan untuk membawa keselamatan kepada yang hilang. Jadi jiwa kita juga mempunyai kerinduan untuk melayani. Nah, ini ada 7 landasan yang menciptakan satu hal yang namanya kesatuan rohani dalam konteks Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, yaitu kesatuan rohani yang dilandasi oleh 7 landasan yang tadi kita sebut. Itu semua ada di pasal 17. Ayat 23, ayat 26, dan seterusnya. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, bila mana salah satu faktor atau landasan ini tidak ada, maka sebenarnya kesatuan yang Yesus doakan, kesatuan rohani yang Yesus harapkan, di dalam doa Yesus di dalam pasal 17 ini, maka kesatuan rohani itu tidak mungkin ada. Salah satu saja, kesatuan rohani kita tidak taat kepada firman Tuhan, ya sebenarnya ini tidak terlaksana. Jadi ada 7 poin itu. Nah, selanjutnya, landasan atau angle daripada gereja yang diutus ke dalam dunia ini. Kita mau lihat dari pembacaan kita berikutnya. Yesus itu, Tuhan kita itu, di dalam doanya yang kita baca ini, tidak berdoa supaya para pengikutnya, tanda kutip, menjadi satu. Tidak itu sebenarnya Bapak-Bapak. Tapi kalau kita baca seutuhnya, supaya mereka menjadi satu dengan landasan itu adalah bahwa agar mereka semua adalah tanda kutip satu adanya. Jadi beda ya ini Bapak-Bapak, beda. Yesus berdoa ini bukan supaya para pengikutnya menjadi satu tanda kutip, tetapi Yesus justru mengharapkan agar pengikutnya adalah tanda kutip satu adanya. Beda. Karena terjemahan bahasa Indonesia, kalau kita lihat ini, itu menjadi satu. Tetapi terjemahan bahasa Yunani di dalam Alkitab ini, supaya mereka menjadi satu adanya. Satu adanya. Terjemahan bahasa Yunani. Jadi ini ada yang sedikit berbeda. Bentuk yang dipakai dalam bahasa Yunani satu adanya ini, menunjuk pada suatu tindakan yang berkesinambungan. Terus-menerus bersatu. Nah ini yang diharapkan, terus-menerus bersatu. Sama seperti dengan suami istri, terus-menerus bersatu sampai maut memisahkan. Terus-menerus bersatu. Nah ini yang diharapkan sebagai keluarga Kristiani, sebagai orang beriman.
Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa akibat dari terus-menerus bersatu ini, nah inilah kesatuan yang berlandaskan kepada hubungan Bapa dan Anak. Firman Allah ingin bahwa, atau Yesus ingin bahwa firman Allah itu masuk ke dalam pengikutnya atau ke dalam kehidupan orang beriman untuk menjangkau orang yang hilang. Jadi terus-menerus bersatu, kita bersatu untuk menjangkau domba yang hilang. Itu yang dimaksud Bapak-bapak. Memang agak sulit, tapi kita harus baca berulang kali. Saya persiapan ini harus baca bolak-balik. Karena kelihatannya gampang, tapi doa Yesus ini sangat-sangat mungkin satu sisi sangat teologis, tapi kita bisa mempelajari Yesus itu bagaimana sebelum dia ditangkap. Apa yang dia sampaikan. Dia berdoa untuk para murid, dia berdoa untuk dirinya sendiri, dan dia berdoa untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, karena tujuannya untuk menjangkau yang hilang, supaya kita semua ini menjadi satu atau satu adanya dalam konteks bahasa Yunani, agar terus-menerus bersatu, menjangkau yang hilang, inilah gereja. Inilah gereja yang diutus, menjangkau yang hilang. Siapa yang hilang, Bapak-bapak? Siapa yang hilang? Apakah pelkat yang tidak aktif yang hilang? Apakah anggota pelkat yang dalam pergumulan hidup? Ada masalah di pekerjaan, ada masalah di keluarga? Apakah ada masalah perkelahian? Apakah masalah penyakit? Apakah masalah rumah diserobot? Dan lain sebagainya. Tugas gereja kita semua bersatu untuk menjangkau orang-orang yang hilang ini. Hilang dalam pengertian orang yang membutuhkan. Itu tugas gereja. Jadi dalam satu sisi, pada saat ini kita ibadah ritual. Tapi yang Tuhan mau melalui pembacaan kita terus-menerus bersatu ini, kita menjadi gereja yang ada di dalam aktualisasi atau di dalam kehidupan aktual kita. Dimanapun kita berada. Kita ini gereja, maka kita juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan atau berperan di dalam aktualisasi kehidupan kita masing-masing. Itu tugas gereja, diutus ke dalam dunia. Latar belakangnya adalah doa Yesus ini. Yang didoakan Yesus bukan masalah pertemuan atau rohani asal-asalan. Ini Yesus berdoa bukan masalah organisasi, tapi masalah pertemuan rohani, kita rapat-rapat, bukan masalah itu saja. Tetapi yang didoakan oleh Yesus di dalam konteks kita ini, Bapak-bapak, adalah kesatuan hati, kesatuan tujuan, kesatuan pikiran, kesatuan kehendak di dalam orang-orang yang mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Jadi, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali. Yesus telah bergumul di dalam doanya ini untuk kebaikan kita. Kita dikuatkan kembali melalui pembacaan ini. Kita sebagai gereja tidak hanya ibadah ritual pada malam hari ini atau pada hari Minggu dan sebagainya, tetapi ibadah-ibadah aktual yang ada di sekeliling kita. Apa itu? Kita sebagai gereja pribadi lepas berdiri menjangkau orang-orang yang hilang. Karena apa? Karena kita oleh doa Yesus ini, kita diharapkan kita satu adanya. Kita terus-menerus bersatu. Jangan menyedihkan Tuhan kalau kita tidak menyedihkan Tuhan kalau kita tidak terus bersatu. Artinya kita terpecah. Tuhan akan sedih mengenai hal ini. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali peran kita. Bapak-bapak sekalian pada saat ini, di tengah-tengah pandemi pada saat ini, pasti kita punya peran. Tidak mungkin kita hanya diam-diam saja di rumah. Setidak-tidaknya peran kita yang sangat sederhana adalah berdoa. Itu sudah paling sederhana, berdoa. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, terakhir kita melihat bahwa di dalam doa Yesus ini apa yang kita mau lihat lagi. Kalau kita lihat di dalam doa Yesus pasal 17 ini yang sangat indah ini juga menjelaskan status kita di hadapannya. Status muridnya, status kita umat percaya di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang percaya atau pada para murid pada waktu itu adalah orang-orang yang telah dikuduskan lewat firman Allah.
Itu berarti yang mengisi dan menggerakkan kehidupan para murid dan juga tentunya kita pada saat ini ketika kita menjangkau orang-orang hilang itu, yaitu adalah firman kebenaran yang Bapa kehendaki. Jadi sebenarnya yang menggerakkan kehidupan kita adalah firman kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak-bapak, jangan tolak firman itu ketika firman itu hendak masuk. Jangan mengeraskan hati kita. Karena firman itulah yang menggerakkan kehidupan kita untuk kita sebagai gereja berperan di dalam kehidupan aktual. Tidak hanya ritual. Ritual pasti, tapi aktual juga penting. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita terpisah dari dunia. Karena apa? Karena memang firman kebenarannya yang sebenarnya menggerakkan kehidupan kita. Contoh sederhana sekali. Apabila kita mau mencuri sesuatu, mencuri tentu pelanggaran. Pasti ada di benak kita yang seolah-olah berbicara, jangan mencuri, itu enggak baik. Pasti ada pertentangan. Itu sebenarnya sudah Roh Kudus, roh kebenaran, firman kebenaran yang sudah berbicara kepada kita. Saya hampir yakin beberapa pencuri itu tahu bahwa perbuatannya salah, tapi mereka mengeraskan hati. Itu sangat sederhana, Bapak. Nah, oleh karena itu jangan mengeraskan hati kita. Terpisah dari dunia berarti kenapa? Karena memang yang menggerakkan kehidupan saya, kehidupan keluarga, kehidupan bapak-bapak sekalian adalah firman kebenaran. Jangan tolak itu, tetapi terima firman kebenarannya. Sehingga firman kebenaran yang ada dan berbuah di hati kita, itulah kita bisa berjalan sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia untuk menjangkau orang-orang yang hilang. Jadi tujuan pengudusan para murid yang kita baca di sini, atau sebagai orang beriman, perspektifnya jelas. Tidak untuk pelayanan yang jauh dari dunia, tetapi lewat tindakan di dalam dunia. Jadi gereja diutus ke dalam dunia, kita kaum bapak diutus ke dalam dunia untuk melakukan tindakan nyata sebagai tubuh Kristus. Nah, itulah yang diharapkan. Inilah angle yang kita mau lihat dalam pembacaan. Gereja diutus ke dalam dunia. Kita semua tahu bahwa gereja diutus, kita memang berperan. Tapi apa? Awalnya ini juga berasal dari doa Yesus. Artinya apa? Secara sederhana juga, Yesuslah yang menyertai kita. Yesuslah yang menggerakkan hati kita. Ada. Oleh karena itu Bapak-bapak, pelajaran pentingnya adalah bahwa mari terima kembali roh kebenaran itu. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, sumber segala berkat itu. Bapa yang Maha Kuasa, Dia bisa merubah ketika kita berperan. Kita menjangkau orang-orang yang hilang. Jangan jauh-jauh, yang ada di sekitar kita, di Depok saja. Supaya mereka menjadi satu, itu juga berarti kita harus bersatu secara konsisten terus-menerus. Ini adalah pesan yang dalam. Ini terpampang di pintu gereja kita ketika kita masuk. Bersyukurlah Immanuel Depok akan adanya moto itu yang terpampang. Tidak hanya sebatas kita baca, tetapi kita harus pahami bahwa bersatu itu harus konsisten. Harus terus-menerus. Artinya kita hidup dalam kasih juga harus terus-menerus. Kita melaksanakan program kerja juga berbarengan. Harus dengan segala kerendahan hati. Sehingga tujuan gereja menjangkau yang hilang tadi, yang Allah harapkan itu, yang sudah diberikan kepada murid-muridnya dan kepada umat percaya, yaitu kita semua sama-sama, itu bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Bapak-bapak, marilah sekali lagi kita bersandar kepada firman Allah ini, untuk kita kembali di dalam kehidupan kita sebagai wujud diri kita sebagai gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kaum Bapa terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan khusus. Dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3.
ikut di Kau saja, Tuhan. Bapak-bapak, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali menghampiri kekudusan-Mu di dalam doa pada malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena sapaan firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama di dalam ibadah Pelkat PKB GPIB Immanuel Depok pada malam hari ini. Sungguh ini merupakan suatu anugerah dan berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan terus-menerus melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, manakala kami kaum Bapa kembali ke dalam kegiatan kami, di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami mohon pertolongan daripada Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan agar firman-Mu ini menjadi penopang dan pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami sekali lagi mengharapkan agar firman ini benar-benar ada di dalam loh hati kami yang terdalam. Sehingga kami dapat menjadi kaum Bapa yang intelek di dalam firman Tuhan, di dalam kualitas rohani kami, di dalam segala aktivitas kami, khususnya kaum Bapa GPIB Immanuel Depok. Kami sekali lagi mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dalam rangkaian doa ini, kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, khususnya buat negara kami, bangsa Indonesia. Negara kami dan juga pemimpin-pemimpin kami yang ada dalam pergumulan dan permasalahan negara yang terjadi saat ini. Yang terjadi di sekitar kita maupun di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami 5 bulan terakhir ini menggumuli masalah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada garda terdepan, yaitu tenaga para medis,
dan juga unsur-unsur yang membantu, yang terus bahu-membahu, merawat maupun memelihara di dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah-rumah bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini khususnya terkena penyakit COVID-19 ini. Oleh karena ini ya Tuhan, ini juga merupakan bagian dari kami anak-anak Tuhan untuk turut terlibat, mendoakan, untuk menguatkan saudara-saudara kami yang tertimpa sakit penyakit atau musibah bencana ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami khususnya kaum Pelkat PKB untuk berperan, untuk terjun di dalam dunia aktual kami, tidak hanya ritual kami, yaitu melihat sekeliling kita bahwa pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID. Mampukan kami untuk berperan dimanapun ataupun di sisi apapun dalam memerangi atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih banyak Tuhan, inilah kami juga berdoa buat pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini ya Tuhan. Segala cara yang ditempuh atau diambil, kami berdoa biarlah itu juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, kami berharap agar pandemi ini dapat berlalu. Kami saat ini juga berdoa tidak lupa ya Tuhan buat rekan-rekan kami khususnya Pelkat PKB yang saat ini juga dalam perawatan ataupun butuh pemulihan daripada Engkau. Baik perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Saudara-saudara kami yang pada saat ini ya Tuhan, Pelkat PKB yang pada minggu ini tercatat di dalam warta jemaat dalam perawatan atau kelemahan tubuh di rumah, yaitu Bapak Glenn Lengkei, Bapak Peter Samalo, Bapak Michael Horhoru, Bapak Heri Sudira, Bapak Prawaka, Bapak Benyamin Leander, Bapak Mario Patiruhu, Bapak Julius Leander, Bapak Dedi Lun, Bapak Roberto Burnama, Bapak Albert Jonathans, Bapak Yanis Bakas, Bapak Rudolf Ishak, Bapak Robertinus Lun, dan Bapak Wandra Tarigan. Inilah saudara-saudara kami ya Tuhan, kaum Bapak yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh yang saat ini tercatat di dalam warta jemaat minggu ini. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, harapan-harapan dari saudara-saudara kami yang ingin pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong pulihkan mereka, kembalikan kepada kondisi sedia kala, juga kepada keluarga yang menopang dan mendampingi. Kiranya mereka juga diberikan hikmat daripada Tuhan. Juga mungkin ada saudara-saudara atau anggota Pelkat PKB yang tidak tersebut di dalam warta jemaat ini. Kami berdoa dari tempat ini maupun dari hati kami masing-masing sebagai saudara bersaudara. Kiranya Engkau juga boleh menjamah saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, gerejamu GPIB Immanuel Depok pada saat ini kami terus berdoa ya Tuhan dalam melaksanakan tugas panggilannya, melaksanakan program-program kerja yang ada yang belum lama, beberapa saat yang lalu diputuskan oleh sidang majelis jemaat, mampukan kami untuk kami dapat terlibat bersama untuk melaksanakannya, khususnya Pelkat PKB. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga berdoa buat Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Yvonne Tarore dan keluarga, Pendeta Jemaat kami, Bapak Yohanes Niko dan keluarga, juga vikaris yang Tuhan tempatkan di tempat ini, biarlah Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan yang telah Kau utus, selalu karuniakan perkataan yang benar kepada mereka agar mereka juga dapat melayani kami, menata layani kami dengan baik. Kau berkati unsur-unsur yang terlibat juga di dalam pelayanan gereja, unit-unit misioner yang ada, Engkau juga memberkati dan memberikan hikmat. Tak lupa juga kami selalu berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat tim multimedia dan tim sound system GPIB Immanuel Depok, yang terus dengan setia melaksanakan tugas panggilannya dengan penuh sukacita untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan sound system dan multimedia. Juga terselenggaranya ibadah-ibadah daring atau online ini melalui YouTube atau melalui mekanisme yang lain, ini juga turut campur tangan dari rekan-rekan dari tim multimedia maupun sound system. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa buat mereka yang terlibat di dalam kedua tim ini, selalu harapan kami ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah mereka juga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, karena ini adalah pekerjaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Inilah doa, rangkaian kami yang kami panjatkan. Hanya ke dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak-bapak, kembalilah ke dalam kehidupan bapak-bapak sekalian. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama. Ini menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita semua, Pelkat PKB, untuk melakukan aktivitas kami, aktivitas PKB khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 183, bait pertama dan kedua. Arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai bapak-bapak sekalian dimanapun bapak-bapak berada saat ini sampai selama-lamanya.